selama kepolisian ini masih di bawah presiden, masih jadi bagian dari kekuatan politik, maka selama itu pula polisi tidak akan pernah bisa menjadi independen. Dan karena tidak independen, otomatis polisi itu tidak profesional. Ketika kepolisian berada pada wilayah yang sangat dekat dengan dunia politik, maka selama itu pula kita sulit menegakkan hukum, ya. Apalagi meraih keadilan, menegakkan hukum pun sulit. Penyelidikan penembakan Brigadir Joshua ini kan tim yang dibuat Kapolri sudah menemukan CCTV yang kemarin dikatakan sempat hilang. Apakah ada khusus dari Pak Jokowi agar kasus ini terang benerang untuk dibuka ke publik? Saya kan sudah sampaikan usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Terima kasih Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri. Terima kasih. Ya. Pak, ini Bapak juga menulis lagi tentang ini Pak, Mas, kasus Brigadir J, Pak. Itu perkembangannya mungkin gimana Pak? Apakah sudah ada titik terang atau masih benang kusut Pak? Ya, kita masih menunggu hari ini. Hari ini tuh otopsi ulang, gitu kan. Jadi keluarga dan pengacara keluarga Brigadir Joshua J ini minta agar ada otopsi ulang karena janggal kan gitu. Otopsi ulang ini untuk membuktikan apakah betul gitu kan. Di samping pembunuhan ada juga penganiayaan, kan itu sebetulnya. Tapi memang itu dilaksanakan secara normal ya, otopsi ulang itu? Ya, makanya kita mau lihat hari ini, baru ditetap hari ini, mungkin jam 10 katanya tadi di mana, di Jambi, di rumah sakit Jambi yang terdekat dari lokasi tempat tinggalnya Brigadir J atau keluarganya. Karena tadinya mau di makam itu, tapi katanya terlalu sempit, dibawa ke rumah sakit. Gitu. Sungai Bahar kalau nggak salah, rumah sakit Sungai Bahar gitu. Di sana diotopsi. Ini belum ada. Tapi intinya Pak, satu hal yang dari segi fenomena tetap masih janggal, masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini hanya satu upaya, otopsi ulang itu satu upaya gitu kan, bahwa apakah terjadi penganiayaan yang kemudian menyebabkan kematian ataupun penganiayaan dan kematian yang ditembak itu kan nanti diuji satu. Yang kedua kan ininya sendiri macam-macam ini, dongeng, bukan dongengnya cerita-cerita, kisah-kisah, tafsir-tafsir, itu kan janggal ini, janggal itu masih pertanyaan. Seperti misalnya awal Pak, kita menyangka gitu, awalnya juga karena terberitakannya begitu, di rumah itu hanya ada istrinya Baradae, yang kemudian datanglah Kadif Propam gitu kan, Pak Sambo, gitu, Irjen Sambo. 3 orang di situ. Terakhir, ini banyak yang ada 5 orang. Di situ ada 5 orang. Di samping 3 orang ini, sebelum ada lagi yang disebut pembantunya, ada juga disebutnya ajudannya ibu. Gitu, ibu punya ajudan juga. 5 orang masuk di rumah itu. Itu muncul kejanggalan. Apa seseorang itu berani nekat? Gitu ya, mau memperkosa lah atau melakukan pelecehan seksual langsung masuk ke kamar si ibu yang sudah akrab, bukan orang baru gitu kan, yang mungkin dia juga sopan atau biasa menghargai atau bagaimana walau alam gitu kan, tapi dia masuk tahu di situ banyak orang gitu, yang kemudian teriak lagi si ibunya seperti itulah ya. Jadi itu hal-hal yang baru juga yang memunculkan. Yang terakhir lagi muncul baru, ternyata ajudan dari Irjen Verdi Sambo ini ada 7 orang ajudannya. Itu yang kata Komnas HAM sudah dipanggil dan baru 6 orang, 1 lagi belum memenuhi panggilan, termasuk Baradae. Nah itu di mana saja mereka? Gitu itu ada 6 ajudan gitu yang berada di sekitar Kadif Propam yang orang menduga ini ada kepentingan tertentu gitu yang berhubungan dengan Pak Kadif Propam. 6 ajudan, sehingga
pantas kalau misalnya pengacaranya Brigadir J ini Komarudin, menyatakan, Komarudin itu menyatakan bahwa ini nggak mungkin dilakukan seorang gitu kalau karena tapi setelah lihat lagi ajudannya banyak, sampai juga akhirnya ternyata yang mengancam pembunuhan kan terbukti juga itu mengancam, sebenarnya sudah ada ancaman pembunuhan, yang mengancam bukan Baradae katanya, ajudan lain itu kan masalah. Kemudian muncul lagi informasi bahwa komunikasi terakhir gitu kan Brigadir J ini dengan calon istrinya, pacarnya itu jam 16.43 hari itu. Berarti 17 menit sebelum peristiwa kejadian. Apa yang terjadi itu 17 menit sampai bisa terjadi luar biasa seperti ini? Benar enggak ini gitu kan? Atau bagaimana sih itu? Jadi semua itu masih Pak gitu kalau ditanyakan tadi, masih tanda tanya enggak? Masih tanda tanya gitu. Tapi mudah-mudahan dari satu langkah otopsi ulang itu sudah ada satu modal untuk kemudian melihat lagi kepada peristiwanya. Nah, itu sebenarnya kalau saya mendengar dari pesan Pak Jokowi dan juga Kapolri, sebenarnya itu harus diusut tuntas dan transparan gitu, termasuk. Tapi kan kadang-kadang di bawah ini kan ini seperti ada ini Pak, seperti kalau Rocky Gerung menyatakannya ada perang bintang Pak, ya. Semacam ada kubu-kubuan lah gitu seperti itu. Ya. Nah ini yang menyebabkan mungkin kesulitan di dalam mengungkap kebenarannya gitu. Ini satu itu, yang kedua juga apakah instruksi ini lip service? Nah itu bisa jadi gitu, kan, karena apalagi the king of lip service, ya kan bisa itu juga belum sesuatu yang bisa dipegang, benar. Apalagi nadanya nada loyo juga gitu. Apa benar instruksi itu gitu Pak Presiden, bongkar transparan, kalau enggak awas, apakah punya konsekuensi seperti itu, atau bongkar transparan? Saya menginginkan dari nadanya itu nada yang bukan pemerintah, jujur itu. Saya ingin itu hanya menyenangkan ini aja, menyenangkan rakyat. Jadi itu juga gitu kan. Itulah kita pentingnya punya karakter gitu ya, punya profil pemimpin gitu, macam presiden yang transparan, yang objektif, yang tegas, yang konsisten gitu kan, nggak mencela-mencela, nggak selalu berada di domain pencitraan. Itu jelek itu pemimpin begitu itu. Gitu. Jadi ada saatnya betul-betul harus tegas ya Pak gitu. Harus pemimpin ini itu. Terutama ada untuk memerintahkan para jenderal ini kan harus ada ketegasan gitu. Ini kan juga menyangkut citra pemerintahan. Jangan dilihat ini citra polisi saja. Enggak, gitu kan. Ini citra pemerintahan. Bagaimana pemerintah itu mengurus gitu kan lembaga-lembaga yang ada di sekelilingnya, gitu, termasuk kepolisian. Jadi memang efek besarnya adalah kepencitraan pemerintahan. Oleh karena itu kalau dikatakan tadi instruksi sudah benar itu, buka gitu kan, transparan, objektif, betul itu. Cuman konsisten nggak, konsekuen nggak gitu dari instruksi itu seperti tadi, ya kan? Instruksi kan, ya artinya instruksi dong gitu. Instruksi kalau perlu gebrak meja. Kalau orang yang pintar membaca gerak tubuh itu Pak, kayak katanya ini bukan instruksi. Ya, banyak lah ya tafsir itu Pak ya. Pak, ada nggak kemungkinan kan ada yang ngait-ngaitan ini kan dengan kasus KM 50 ya Pak ya? Termasuk yang waktu itu sebenarnya dituduh lah gitu ya, dalam tanda kutip itu kan Kapolda Pak. Ada sekarang yang banyak yang itu Kapolda itu terseret ke sana. Itu ada kemungkinan ke sana Pak? Ada, semua kemungkinan harus dibuka. Seperti tadi kalau instruksinya buka gitu kan. Ya mulainya dari kemungkinan dari gejala-gejala gitu kan, seperti kasus kilometer 50 gitu kan. Itu propamnya Pak Kadif Ferdi Sambo gitu kan, kemudian Kapoldanya Pak Fadil Imran yang sekarang seperti akrab berteletabis. Kan ramai itu Pak, itu teletabis katanya berpelukan. Itu kan jadi bahan gunjingan. Setiap gerak itu kan ada pesannya. Ada pesan. Orang akhirnya menafsirkan kenapa mesti dipublikasikan gitu kan. Sebetulnya kalau memang dia punya simpati saja silakan, sering telepon, sering ketemu, sering apa. Tapi ini kan dipublikasikan oleh instansinya sendiri. Wajar kalau orang menjadi menafsirkan, itu wajar gitu. Nah, kembali ke kilometer 50, saya kira ini ada seperti Syahganda ya, Nainggolan. Soal otopsi saja dia ngaitkan kan, kenapa katanya yang kasus Duren 3 ini gitu kan ada otopsi ulang. Ayo yang kilometer 50 juga otopsi ulang karena sama kecurigaannya gitu kan, soal penganiayaan, soal
penembakan yang benar atau tidak, seterusnya kan otopsi ulang, karena waktu itu otopsi hanya dilakukan oleh Rumah Sakit Polri seperti kasus ini sama gitu kan. Coba yang independen gitu, sudah ada tuh geseran-geserannya gitu kan, efek-efeknya gitu. Nah walau alam ini nanti gitu kan, apa yang terjadi pada penanganan gitu kan kasus Duren 3 ini gitu kan, itu akan dibaca lagi nanti kan untuk mundur ke belakang bahwa jangan-jangan ada rentetan. Jangan-jangan. Nah, ketika bicara jangan-jangan itu bisa timbul tuntutan langkah-langkah baru untuk kilometer 50. Baik Pak, kita masih menunggu ya Pak ya, menunggu perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan Polri serius ya Pak, serius dalam menangani ini sehingga begitu, Pak. Pihak-pihak yang memang bersalah ya harus dihukum ya Pak ya, supaya citra kepolisian juga tegak. Baik sahabat sekalian, sampai di sini dulu ya, kita masih tetap menunggu perkembangan selanjutnya tentang kasus Brigadir J ini ya, mudah-mudahan ada titik terang. Tujuannya adalah bagaimana supaya institusi kepolisian itu betul-betul citranya naik, bukan malah tempat-tempat. Terima kasih, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Pak. Sama-sama.